Pemkab Bojonegoro dan Kemenku gelar Public Sector Leader Forum. Jari emak-emak di Tuban infeksi dan bengkak akibat tersangkut cincin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali program berita Sketsa Bengawan edisi hari ini kembali hadir menyapa Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Pemkab Bojonegoro bersama Kemenku Perwakilan Jawa Timur menggelar Public Sector Leader Forum on East Java Economic Prospect 2024. Kegiatan ini digelar untuk membedah arah, potensi, dan peran Kabupaten Bojonegoro dalam perekonomian Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama Kementerian Keuangan Perwakilan Jawa Timur menggelar Public Sector Leader Forum on East Java Economic Prospect 2024 di Pendopo Maluapati setempat Selasa pagi. Mengusung tema membedah arah, potensi, dan peran Kabupaten Bojonegoro dalam perekonomian Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal membangun sinergitas antara Kemenku Perwakilan Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya bersama membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, kegiatan tersebut juga sebagai wujud sinergi para pimpinan di sektor keuangan dengan Pemkab Bojonegoro untuk bersama-sama merumuskan kebijakan apa yang harus diambil untuk membangun ekonomi Bojonegoro ke depan sekaligus mendukung perekonomian di Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pajak Jawa Timur I selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Sigit Danangjoyo mengatakan, kegiatan Public Sector Leaders Forum on East Java Economic Prospect 2024 salah satu upaya menuju Indonesia Emas 2045 melalui sektor pembangunan ekonomi berkelanjutan, di mana Kemenku bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan perekonomian daerah khususnya dan perekonomian Provinsi Jawa Timur pada umumnya. Salah satunya dengan menggali potensi-potensi dari beberapa sektor yang ada di Kabupaten Bojonegoro, baik sektor hortikultural, pariwisata, UMKM, dan sektor lainnya. Dalam kunjungan pertama ke Kabupaten Bojonegoro, Sigit menyampaikan jika kegiatan ini menjadi forum yang pertama di Bojonegoro sebagai wujud sinergi para pimpinan di sektor keuangan dan ke depan juga akan melibatkan sektor non-keuangan. Sigit menambahkan jika hampir seluruh data primer dari semua narasumber telah dipaparkan, baik yang mikroekonomi maupun sektor real. Bahkan bukan hanya disajikan datanya saja, akan tetapi dari berbagai stakeholder yang ada sudah memberikan program yang konkret. Jadi rekan-rekan media, ini adalah serial forum bersama. Ini adalah yang pertama kali di Bojonegoro, seperti tadi yang saya sampaikan, sebagai wujud sinergi para pimpinan di sektor keuangan sementara ini tadi disebutkan oleh Pak PJ Bupati, Pak Prof Chandra dari Kementerian Keuangan, itu lengkap semuanya dari DJP, Bea Cukai, DJKN, terus kemudian Perben itu hadir, terus kemudian dari OJK, kemudian dari BI, dari BPS, dari Imbara, dan mungkin ke depan ini juga akan kita libatkan yang non sektor keuangan juga ada. Intinya adalah kita ingin menunjukkan bahwa kita turun ke level grassroots, tidak cuma di level ya selama ini kan kita di provinsi macam, tapi kita turun ya, membedah setiap daerah yang kita ambil sebagai piloting, dan hari ini piloting pertama kali adalah Bojonegoro, kira-kira gitu. Nah tadi kalau teman-teman lihat hampir semua data primer itu keluar, baik yang makroekonomi maupun sektorial itu keluar. Kalau teman-teman perhatikan seperti itu ya, bahkan bukan hanya disajikan datanya, tapi beberapa dari stakeholder yang ada itu sudah memberikan
semacam program yang konkret. Tinggal bagaimana ini mengakselerasi bersama-sama dan memastikan bahwa program ini bisa berjalan untuk pertumbuhan ekonomi di regional Bojonegoro. Terus bukan hanya itu, tadi kita senang Pak PJ Bupati karena apa? Dari para kadis pun hadir dan langsung menyampaikan masalah-masalah di lapangan itu seperti apa, dan itu bisa ditangkap oleh masing-masing. Pinjol ditangkap tadi oleh OJK, oke? Sementara itu, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk membangun ekonomi Kabupaten Bojonegoro, khususnya untuk membangun ekonomi Kabupaten Bojonegoro ke depan, sekaligus untuk mendukung perekonomian di Jawa Timur. Selain itu, PJ Bupati menyampaikan beberapa hal yang besar nanti perlu ditindaklanjuti, diantaranya memperkuat fondasi yang menjadi sektor potensial untuk Bojonegoro. Kemudian bagaimana memberikan dukungan untuk sektor-sektor potensial yang ada di Kabupaten Bojonegoro, termasuk di sektor perbankan, dan tentunya juga dukungan dari pemerintah pusat lewat transfer ke daerah. Tak hanya itu, perhatian khusus lainnya menurutnya bagaimana menggunakan anggaran tersebut secara baik, termasuk belanja-belanja kementerian dan lembaga yang ada di Bojonegoro dan Jawa Timur bisa disinergikan dengan programnya Pemkab Bojonegoro, sehingga nanti semua belanja tersebut dalam APBD bisa lebih efektif dan baik hasilnya untuk masyarakat kita. Jadi kita dari pagi sampai siang ini sudah bersama-sama dengan Kemenkeu, seluruh unit Kemenkeu, bersama dengan perbankan, OJK, BI juga, dan BPS. Sama-sama kita mencoba merumuskan kira-kira kebijakan apa nih yang bisa harus diambil, khususnya Bojonegoro, untuk membangun ekonomi kita ke depan, sekaligus mendukung perekonomian Jawa Timur. Nah, tadi ada beberapa hal yang besar, saya kira nanti ini perlu kita tindak lanjuti. Pertama adalah bagaimana memperkuat fondasi yang menjadi sektor potensial untuk Bojonegoro. Terus yang kedua adalah bagaimana memberikan dukungan untuk sektor-sektor yang potensial yang dimiliki di Bojonegoro ini, termasuk dukungan dari sektor perbankan. Dan tentunya juga dukungan dari pemerintah pusat lewat transfer. Nah, ini juga tentunya perlu menjadi perhatian, khususnya bagaimana menggunakan anggaran tersebut secara baik, termasuk belanja-belanja kementerian lembaga yang ada di Bojonegoro, di Jawa Timur, juga bisa disinergikan dengan programnya Pemkab. Sementara itu, staf khusus Kementerian Keuangan RI bidang perumusan kebijakan fiskal regional, Prof. Chandra Fajri Ananda, SEMSC, saat ditanya terkait masih banyaknya masyarakat yang terjerat koperasi mingguan dan pinjaman online. Dirinya menyampaikan, jika sesuai yang telah disampaikan oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, nantinya OJK berjanji akan mengadakan semacam pendidikan atau edukasi kepada seluruh kepala desa, karena banyak korban pinjol itu lokasinya ada di desa-desa. Diharapkan adanya edukasi tersebut nantinya pemahaman masyarakat terkait pinjaman atau kredit dari perbankan, sehingga permasalahan yang saat ini sering terjadi bisa ditekan dan dibatasi. Jadi tadi OJK sudah berjanji akan mengadakan semacam pendidikan edukasi pada seluruh kepala desa. Karena banyak korban-korban mungkin dari pinjol juga itu lokasinya ada di desa-desa. Jadi nanti kepala desa diharapkan bisa mengikuti acara itu. Nanti mungkin Pak PJ Bupati akan menyediakan waktu untuk ke sana. Dan OJK sudah siap. Nanti diharapkan nanti pemahaman masyarakat juga lebih baik. Karena memang beberapa jenis bantuan atau kredit itu ada persyaratan-persyaratan tertentu. Mungkin saja masyarakat nggak paham. Itu mungkin dengan melalui edukasi itu diharapkan permasalahannya bisa ditekan lagi. Jadi kendalanya ada kurangnya pemahaman masyarakat. Salah satu bisa itu, salah satu. Karena kan kadang-kadang masyarakat nggak ngerti ada tawaran ini iya aja. Sebelum acara berakhir, dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan para peserta yang hadir, termasuk perwakilan dari kelompok tani dan pengusaha.
Kemudian kegiatan forum diskusi diakhiri oleh lokal expert Kemenku Jawa Timur dari Civitas Akademika, Prof. Rudi Purwono, FEB Universitas Airlangga. Kegiatan ini dihadiri oleh PJ Bupati Bojonegoro Adrianto, staf khusus Kemenku RI Perumusan Kebijakan Regional Fiskal Profesor Chandra Fajri Ananda, Kepala Kantor Direktorat Pajak Jatim 1 selaku Kepala Perwakilan Kemenku Jatim Sigit Danangjoyo, Deputi Kepala Perwakilan BI Perwakilan Jawa Timur M. Nur Nugroho, dan Direktur Kemitraan OJK Perwakilan Jawa Timur Dedi Patria. Kemudian turut hadir pula Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Dr. Insinyur Zulkifli, Kepala Divisi Direktorat Industri Produk Halal Komite Daerah Ekonomi dan Syariah Jawa Timur, Dr. Hajah Siti Husnulo beserta para jajarannya, serta dari pejabat pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yaitu Sekretaris Daerah Nurul Azizah, Kepala Dinas terkait, perwakilan Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro, dan stakeholder terkait. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, Pemkab Bojonegoro bersama Kemenku menggelar Public Sector Leader Forum. Kegiatan ini digelar untuk membangun ekonomi Kabupaten Bojonegoro ke depan, sekaligus mendukung perekonomian di Jawa Timur melalui sejumlah rumusan kebijakan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama Kementerian Keuangan Perwakilan Jawa Timur menggelar Public Sector Leaders Forum on East Java Economic Prospect 2024 di Pendopo Malopati setempat Selasa pagi. Mengusung tema membedah arah, potensi, dan peran Kabupaten Bojonegoro dalam perekonomian Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan tersebut dihadiri PJ Bupati Bojonegoro Adrianto, staf khusus Kemenku RI Bidang Perumusan Kebijakan Regional Fiskal Profesor Chandra Fajri Ananda, Kepala Kantor Direktorat Pajak Jatim 1 selaku Kepala Perwakilan Kemenku Jatim Sigit Danangjoyo, Deputi Kepala Perwakilan BI Perwakilan Jawa Timur M. Nur Nugroho, dan Direktur Kemitraan OJK Perwakilan Jatim Dedi Patria. Kemudian turut hadir pula Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Dr. Insinyur Zulkifli, Kepala Divisi Direktorat Industri Produk Halal Komite Daerah Ekonomi Ulang. Kemudian turut hadir pula Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Dr. Insinyur Zulkifli, Kepala Divisi Direktorat Industri Produk Halal Komite Daerah Ekonomi dan Syariah Jawa Timur, Dr. Hajah Siti Husnulo beserta para jajarannya. Serta dari pejabat pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yaitu Sekretaris Daerah Nurul Azizah, Kepala Dinas terkait, perwakilan Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro, dan stakeholder terkait. Kabupaten Bojonegoro menjadi tujuan daerah kunjungan perdana pada giat Public Sector Leader Forum on East Java Economic Prospect 2024. Adapun pembahasan dalam forum tersebut berkaitan dengan ekonomi, kebijakan, anggaran, potensi UMKM, agrikultur maupun pariwisata di Bojonegoro menjadi topik utama. Public Sector Leaders Forum on East Java Economic Prospect 2024 bertujuan membedah arah potensi dan peran ekonomi Bojonegoro dalam perekonomian Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto menyampaikan, melalui serangkaian kegiatan ini, Pemkab Bojonegoro akan terus berkoordinasi dengan semua pihak agar semakin solid dalam membangun Bojonegoro. Hadirnya para pelaku sektor keuangan memiliki faktor penting, mengingat Kabupaten Bojonegoro menjadi penghasil padi terbesar ketiga di Jawa Timur dan 30% migas nasional berasal dari Bojonegoro. Tentunya ada sektor lain yang bisa didorong seperti sektor pertanian atau peternakan yang bisa mendongkrak UMKM. Selain itu, PJ Bupati Bojonegoro Adrianto menambahkan, tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut juga untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk membangun ekonomi Kabupaten Bojonegoro. Khususnya untuk membangun ekonomi Kabupaten Bojonegoro ke depan
sekaligus untuk mendukung perekonomian di Jawa Timur. Selain itu, PJ Bupati menyampaikan beberapa hal besar yang nanti perlu ditindaklanjuti, diantaranya memperkuat fondasi yang menjadi sektor potensial untuk Bojonegoro. Kemudian bagaimana memberikan dukungan untuk sektor-sektor potensial yang ada di Bojonegoro, termasuk dari sektor perbankan, dan tentunya juga dukungan dari pemerintah pusat lewat transfer ke daerah. Tak hanya itu, perhatian khusus lainnya menurutnya bagaimana menggunakan anggaran tersebut secara baik, termasuk belanja-belanja kementerian dan lembaga yang ada di Bojonegoro dan Jawa Timur bisa disinergikan dengan programnya Pemkab Bojonegoro, sehingga nanti semua belanja tersebut dalam APBD bisa lebih efektif dan baik hasilnya untuk masyarakat kita. Jadi kita dari pagi sampai siang ini sudah bersama-sama dengan Kemenkeu, seluruh unit Kemenkeu, bersama dengan perbankan, OJK, BI juga, dan BPS. Sama-sama kita mencoba merumuskan kira-kira kebijakan apa nih yang bisa harus diambil, khususnya Bojonegoro untuk membangun ekonomi kita ke depan, sekaligus mendukung perekonomian Jawa Timur. Nah, tadi ada beberapa hal yang besar, saya kira nanti ini perlu kita tindak lanjuti. Pertama adalah bagaimana memperkuat fondasi yang menjadi sektor potensial untuk Bojonegoro. Terus yang kedua adalah bagaimana memberikan dukungan untuk sektor-sektor yang potensial yang dimiliki di Bojonegoro ini, termasuk dukungan dari sektor perbankan. Dan tentunya juga dukungan dari pemerintah pusat lewat transfer. Nah, ini juga tentunya perlu menjadi perhatian, khususnya bagaimana menggunakan anggaran tersebut secara baik, termasuk belanja-belanja kementerian lembaga yang ada di Bojonegoro, di Jawa Timur juga bisa disinergikan dengan programnya Pemkab. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pajak Jawa Timur 1, selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Sigit Danang Joyo mengatakan, kegiatan Public Sector Leaders Forum on East Java Economic Prospect 2024 salah satu upaya menuju Indonesia Emas 2045 melalui sektor pembangunan ekonomi berkelanjutan, di mana Kemenko bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan perekonomian daerah khususnya dan perekonomian Provinsi Jawa Timur pada umumnya. Salah satunya dengan menggali potensi-potensi dari berbagai sektor yang ada di Kabupaten Bojonegoro, baik sektor hortikultural, pariwisata, UMKM, dan sektor lainnya. Dalam kunjungan pertama ke Kabupaten Bojonegoro, Sigit menyampaikan jika kegiatan ini menjadi forum yang pertama di Bojonegoro sebagai wujud sinergi para pimpinan di sektor keuangan dan ke depan juga akan melibatkan sektor non-keuangan. Sigit menambahkan, jika hampir seluruh data primer dari semua narasumber telah dipaparkan, baik yang mikroekonomi maupun sektor real. Bahkan bukan hanya disajikan datanya saja, akan tetapi dari beberapa stakeholder yang ada sudah memberikan program yang konkret. Jadi rekan-rekan media, ini adalah serial forum bersama. Ini adalah yang pertama kali di Bojonegoro, seperti tadi yang saya sampaikan, sebagai wujud sinergi para pimpinan di sektor keuangan sementara ini tadi disebutkan oleh Pak PJ Bupati, Pak Prof Chandra, dari Kementerian Keuangan itu lengkap semuanya, dari DJP, Bea Cukai, DJKN, terus kemudian Perben itu hadir, terus kemudian dari OJK, kemudian dari BI, dari BPS, dari Imbara, dan mungkin ke depan ini juga akan kita libatkan yang non sektor keuangan juga ada. Intinya adalah kita ingin menunjukkan bahwa kita turun ke level grassroots, tidak cuma di level ya selama ini kan kita di provinsi, tapi kita turun ya, membedah setiap daerah yang kita ambil sebagai piloting, dan hari ini piloting pertama kali adalah Bojonegoro, kira-kira gitu. Nah tadi kalau teman-teman lihat hampir semua data primer itu keluar, baik yang makroekonomi maupun sektor real itu keluar. Kalau teman-teman perhatikan seperti itu ya, bahkan bukan hanya disajikan datanya, tapi beberapa dari stakeholder yang ada itu sudah memberikan semacam program yang konkret. Tinggal bagaimana ini mengakselerasi bersama-sama dan memastikan bahwa program ini bisa berjalan untuk pertumbuhan ekonomi di regional Bojonegoro.
Terus bukan hanya itu, tadi kita senang Pak PJ Bupati karena apa? Dari para kadis pun hadir dan langsung menyampaikan masalah-masalah di lapangan itu seperti apa, dan itu bisa ditangkap oleh masing-masing. Pinjol ditangkap tadi oleh OJK, oke? Sebelum acara berakhir, dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan para peserta yang hadir, termasuk perwakilan dari kelompok tani dan pengusaha. Kemudian kegiatan forum diskusi diakhiri oleh lokal expert Kemenku Jawa Timur dari Civitas Akademika, Profesor Rudi Purwono FEB Universitas Airlangga. Selanjutnya, para tamu dari Kemenku diajak ke sejumlah destinasi wisata di Bojonegoro, mulai dari Kayangan Api dan Kebun Belimbing Ringinrejo. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Kita beralih ke berita lainnya pemirsa. Jari emak-emak di Kabupaten Tuban mengalami infeksi dan pembengkakan lantaran 3 tahun tak melepas cincin. Akibatnya dirinya tak bisa menjalani operasi sebelum cincin berhasil dilepas. Selanjutnya pihak rumah sakit meminta bantuan petugas Satpol PP dan Damkar. Petugas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban langsung mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban untuk melepas cincin yang berada di jari Siti Dapiah, warga desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Jari tengah pada tangan kanan emak-emak 50 tahun ini mengalami infeksi dan pembengkakan lantaran cincin yang dipakainya selama 3 tahun tak bisa dilepas. Diketahui dirinya yang menderita sakit diabetes itu tak bisa menjalani operasi sebelum cincinnya berhasil dilepas. Selanjutnya yang bersangkutan meminta bantuan petugas Damkar. Mendapatkan laporan, petugas langsung mendatangi rumah sakit untuk melepas cincin yang berada di jari korban. Proses pelepasan berlangsung menegangkan lantaran jari korban membengkak dan menutupi cincin yang dipakainya. Setelah 15 menit, cincin yang tersangkut berhasil dilepas dengan cara dipotong menggunakan tang. Bersangkutan ini kebetulan opname di rumah sakit dan mau operasi jarinya yang luka dan infeksi. Dan ini kemungkinan besar lukanya ini juga karena cincin. Kemudian tidak mungkin dilakukan operasi selama cincinnya ini tidak dilepas. Sehingga kemarin dari tenaga kesehatan itu menyarankan untuk diadakan pelepasan cincin dulu ke Damkar. Karena yang bersangkutan ini opname, ya kami yang proaktif untuk ke rumah sakit. Sehingga kemarin kami lakukan di rumah sakit pelepasan cincin ini, dan kebetulan dari emas itu kami lepas pakai tang. Jadi kami lepas pakai tang, ya persiapan sampai selesai insya Allah sekitar 10 menit lah, 10-15 menit mulai persiapan sampai selesai, dan alhamdulillah bisa dilepas dengan baik. Petugas menghimbau agar masyarakat segera melapor ke petugas tim medis atau pemadam kebakaran apabila mengalami permasalahan serupa. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Viral warga Ngawi curhat istrinya tewas usai operasi cabut gigi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Bengawan. Wes lah mas, awak dhewe iki ora mungkin iso rubah keadaan. Wis to, Dik, iso. Tapi mas, Ojo tapi nah, Dik. tangan kita dulu waktu mas ampun kok bodek. Anu, Dik, aku ngomong bersih-bersih kandang lah, ora icik to, Dik. Kayak pengok. Wis to, Dik. Dewi iso ngerubah keadaan. Terus piye carane? Ya carane aja golput, Dik. Iling, sediluk maneh Pilkada Bojonegoro. Iki lho. Iki tahap-tahapane. Ojo lali, tanggal 17 November 2024 teko nang TPS coblos pilihan. Suarane awak dhewe iki iso nentukno masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Piye? Ojo lali lho, Dik. Terserah mas. Loh, masalah pilkada ojo terserah. Ojo lali nyoblos ya, Dah.
Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. 2 hari terakhir, jagat dunia maya digegerkan dengan postingan seorang warga Ngawi yang menyampaikan istrinya meninggal pasca operasi cabut gigi bungsu di salah satu klinik setempat. Pihak dokter gigi hingga kini belum berhasil dikonfirmasi. Namun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi mengaku telah melakukan klarifikasi ke dokter yang bersangkutan. Davin Ahmad Sofyan, 28 tahun berharap masih akan ada keadilan pasca peristiwa yang dialami istrinya hingga meninggal dunia. Davin menceritakan dalam akun medsos TikTok jika istrinya Nira Pranita Asih 31 tahun meninggal dunia pasca operasi cabut gigi bungsu yang berdampak pada infeksi mulut dan organ pernafasan. Davin mengaku peristiwa berawal saat istrinya memutuskan cabut gigi bungsu pada 28 Desember 2023 lalu. Sebelumnya istrinya mengeluh pusing dan tidak nyaman dengan kondisi giginya hingga akhirnya mendatangi klinik gigi yang ada di Walikukun. Hasil konsul, ia dan istrinya diarahkan untuk foto ronsen di Rumah Sakit Sari Lahusada Sragen. Hasil ronsen dibawa kembali ke klinik. Diketahui gigi bungsu bagian belakang miring ke kiri, sehingga disarankan dokter di klinik tersebut untuk cabut gigi bungsu. Ia juga mendapatkan beberapa obat pasca melakukan cabut gigi tersebut. 2 hari kemudian saat ia dan keluarga di Rumah Sakit Solo terjadi pembengkakan, maka selanjutnya dilakukan konsul ke Rumah Sakit Panti Waluyo Solo. Hasilnya selain pembengkakan juga terjadi peradangan, selanjutnya rawat jalan. Karena belum ada perkembangan ke arah lebih baik, maka tanggal 1 Januari 2024 periksa kembali ke Rumah Sakit JIH Solo. Hasilnya sama, yakni ada peradangan pada bagian tenggorokan. Kondisi semakin baik, maka ia bisa kembali ke rumahnya di Kecamatan Widodaren Ngawi. Namun saat tanggal 3 Januari, kondisi istrinya kembali parah, yakni terjadi pembengkakan di bagian leher dan tidak bisa berbicara. Ia sempat mendatangi klinik awal yang melakukan cabut gigi, namun tutup. Akhirnya memutuskan untuk mendatangi dokter keluarga saat sore harinya. Diketahui ada infeksi di tenggorokan. Bahkan tidak hanya bengkak, tapi juga terjadi sesak nafas. Setelah menginap sehari selanjutnya, disarankan untuk rujuk ke Rumah Sakit ON Kandang Sapi Solo dengan konsul pada dokter bedah mulut dan bedah umum. Menurut Davin, hasil konsul tersebut diketahui dampak dari infeksi cabut gigi, hingga akhirnya dilakukan operasi kembali termasuk pengambilan cairan dari dampak infeksi tersebut. Dengan operasi WSD untuk mengeluarkan cairan nanah. Bahkan jumlah cairan yang dikeluarkan bisa mencapai 2 liter, termasuk dilakukan operasi torak pada awal Februari. Setelah operasi, kondisi sempat membaik, hingga akhirnya pada tanggal 27 April, kondisi istrinya kembali menurun dan dibawa kembali ke Rumah Sakit ON Solo dan akhirnya meninggal dunia. Awal mulanya itu kita cabut gigi di dokter klinik ada di Walikukun. Waktu itu kita konsultasikan bahwasanya gigi bungsu ini apakah normal atau tidak, dan ternyata setelah hasil ronsen yang kita bawakan ke dokter gigi tersebut mengomongkan bahwasanya gigi ini harus dicabut, yang menimbulkan sakit kepala itu sendiri adalah gigi bungsu tersebut. Alhasil keesokan harinya
setelah pasca dicabut gigi tersebut timbullah bengkak gigi di bagian kiri belakang. Dan pada akhirnya waktu itu kita tanpa observasi kita tetap meminum obat yang dianjurkan oleh dokter tersebut. Yang dibawakan itu salah satunya amoxicillin yang diminum oleh istri saya. Nah, waktu itu setelah 2 hari bengkak semakin membesar dan akhirnya saya putuskan untuk membawa istri saya ke Rumah Sakit Pantiwaloyo Solo. Alhasil radang itu sendiri diketahui di Rumah Sakit Pantiwaloyo tersebut. Alhasil istri saya dirawat jalan. Setelah rawat jalan tersebut, radang tersebut tidak semakin membaik, tapi semakin memburuk. Dan akhirnya saya larikan ke Rumah Sakit JH Solo. Alhasil radang tersebut sudah mulai membengkak sampai leher. Di hari yang ke tanggal 1 Januari kita pulang ke Ngawi dan akhirnya kita konsulkan lagi ke Dokter Nugroho. Ya disitulah Dokter Nugroho mengasih tahu kami bahwasanya infeksi ini sudah menjalar kemana-mana. Sekarang harus kita opnam secepat mungkin untuk menolong pertama kali. Oke dokter, saya ngikut jenengan dokter. Habis itu kita opnam semalaman dan ternyata infeksi itu sudah menjalar ke bagian leher dan timbullah sesak nafas. Dan akhirnya kami disarankan oleh Dokter Nugroho untuk ke rumah sakit yang lebih memungkinkan atau yang dibahasakan lebih besar. Akhirnya saya sendiri dan istri mengiyakan itu tersebut dan akhirnya kita ke Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Ya disitulah kita ditangani oleh Dokter Ahok. Dokter Ahok itu oleh dokter bedah mulut, spesialis bedah mulut, dan ditangani oleh dengan Dokter Johnny Ten, yaitu dokter bedah umum. Di situ dokter mengobservasi semua tentang masalah infeksi tersebut dan alhasil infeksi tersebut sudah masuk di bagian leher dan harus ada tindakan bedah di bagian leher. Setelah bedah tersebut dilakukan sekitar tanggal 15 Januari ya, ditemukanlah infeksi lagi di saluran pernafasan. Hasil harus diobservasi dengan adanya cairan-cairan di rongga paru. Menyikapi itu, Kepala Dinas Kesehatan Ngawi, Dr. Yudono mengaku telah melakukan klarifikasi kepada pihak dokter yang bersangkutan. Diketahui kegiatan cabut gigi dilakukan di klinik pribadi dokter. Kadinkes juga mengakui jika Dokter Gigi Sylvia Wardah juga merupakan salah satu dokter di RSUD Mantingan. Karena kami baru mendapat informasi kemarinnya ya, karena kemarin kami harus dinas luar, nggak bisa ketemunya tadi. Ya, memang secara kronologis kami masih butuh beberapa informasi ya. Karena terkait pasien yang ditangani oleh Dokter Gigi, Dokter Silvi. Tapi itu belum lengkap sehingga kami belum bisa menyampaikan secara detail. Sementara hasil klarifikasi tadi seperti apa dok? Memang beliau yang menangani ya, yang awal menangani. Tapi untuk yang berikutnya kan ada beberapa dokter yang menangani juga ya, dokter umum termasuk yang di rumah sakit Dokter Un ya, di sana dirawat sekian lama itu nanti kita harus mendapatkan informasi yang lengkap, termasuk tadi juga datang kita undang juga Dokter Carda sebagai ketua provinsi di Kabupaten. Dokter Sylvia ini juga dokter di RSUD Mantingan dok ya? Ya, secara kedinasan di Rumah Sakit Mantingan. Cuman kegiatan yang dilaksanakan kan di Mandiri klinik ya. Sementara saat sejumlah media mencoba melakukan klarifikasi dengan mendatangi klinik dokter gigi yang ada di Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Ngawi, namun klinik tersebut sepi. Meski ada 2 sepeda motor, namun klinik tutup dan tidak ada yang dapat ditemui. Ita Wahyu, CTV, Ngawi.
Sementara itu, harga telur di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban naik hingga menembus harga Rp29.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi sejak 4 hari terakhir ini diduga akibat banyaknya permintaan, sedangkan stok telur di pasaran terbatas. Harga telur di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Baru Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban pada Selasa pagi. Harga telur normalnya kisaran Rp25.000 per kilogram, naik secara bertahap hingga menembus harga Rp29.000 per kilogram. Diduga, kenaikan ini terjadi akibat banyaknya permintaan untuk hajatan menjelang keberangkatan haji, sementara stok telur di pasaran terbatas. Menurut para pedagang, kenaikan harga telur ini terjadi secara bertahap sejak Hari Raya Idul Fitri lalu. Namun, sejak 4 hari terakhir, terjadi kenaikan cukup signifikan hingga menembus harga Rp29.000 per kilogram. Meski naik, penjualan telur di pasaran terpantau masih stabil. Dalam sehari, para pedagang masih mampu menjual telur eceran antara 5 sampai 6 kg. 29. Harga telur sekarang berapa? 29, Mas. 29. Ini naik Bu berarti ya? Nggih, naik. Kadang nggih 29, 29,5, terus 3.000, 30. 30. Nggih. Ini kalau sebelumnya berapa? Sebelumnya 26, 27. Ini naiknya sejak kapan? Sudah 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Dengan adanya kenaikan ini, apakah pembeli juga ini kurang? Enggak, ya biasa-biasa. Biasa aja. Biasa-biasa. Pokoknya ada yang butuh ya beli, kalau enggak ya. Ini dalam sehari bisa jual berapa kilo? Ya enggak tentu, Mas. Kadang-kadang itu ya sampai 5 kilo, kadang-kadang itu ya cuma 2 kilo. Selain karena banyaknya permintaan untuk syukuran pemberangkatan haji, permintaan untuk syukuran ikan juga cukup tinggi. Kondisi ini membuat harga telur di pasaran terus mengalami kenaikan. 29. Ini sebelumnya berapa? Sebelumnya 25 lebaran itu. Setelah lebaran malah naik. Terus yang sampai 29 ini baru berapa hari? Sekitar 3 harian. 3 hari. Ini karena apa Bu penyebabnya? Iya, pembelinya naik. Oh, naik. Iya. Biasanya untuk apa Bu? Banyak pembeli. Pakai acara Mas, bar rioyo laki mantu kemarin itu. Soalnya ke mantu toh kayaknya. Tapi kia apa ono acara meneh ngono hajinan. Hajinan ya. Iya, hajinan iki. Mungkin gara-gara mau hajinan ini Bu. Mungkin ya mantu ya hajinan ngene iki. Belum diketahui secara pasti hingga kapan kenaikan harga telur ini akan terus terjadi. Para pedagang berharap harga telur tetap stabil sehingga para pembeli tidak mengeluh. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, harga telur dan daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ngawi terus meroket. Kenaikan ini diduga akibat naiknya harga pakan peternak. Naiknya harga telur dan ayam dikeluhkan pedagang karena sepi pembeli. Harga telur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ngawi terus naik sejak sepekan terakhir. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Besar Ngawi pada Selasa pagi. Di pasar setempat, kenaikan harga telur mencapai 1.000 setiap harinya. Harga telur yang tadinya dijual seharga Rp26.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang, Ulfi Yuliani, mengaku bahwa naiknya harga telur berdampak pada penjualan telurnya menjadi sepi. Biasanya, setiap satu peti telur seberat 25 kg habis dalam 2 hari. Kini sudah 4 hari, belum juga habis. 5 harian ini, kalau yang 2 hari pertama itu naiknya 1.000. Kalau 3 hari ini masih stuck di 29 per kilo. Iya, sebelumnya itu di harga 26 terus 27 naik langsung. Per kilonya ya? 1.000 ya. Belum ngerti juga ya Pak. Kok satu harinya langsung 1.000. Pasokannya stabil sebenarnya, tapi nggak tahu ya dari kandangnya atau gimana. Ya ini beberapa hari ini sepi, nggak ada yang beli telur. Biasanya itu satu kotak itu habis 2 hari ini sampai 4 harian. Selain telur, dampak naiknya harga pakan ternak membuat harga ayam potong di pasaran juga menjadi naik. Harga ayam potong yang biasanya dijual seharga Rp34 hingga Rp35.000 per kilogram, kini naik
menjadi Rp38.000, bahkan hingga Rp39.000 per kilogramnya. Menurut Nurkois, pedagang ayam potong, dampak naiknya harga ayam membuat penjualannya menurun drastis dari 20 hingga 25 kg daging ayam setiap harinya. Kini menurun menjadi 15 kg ayam setiap harinya. Padahal harga stabil ayam biasanya berkisar Rp32 hingga Rp33.000 per kilogramnya. Ayam sekarang berapa, Bu? 38. Sebelumnya? 35, 36. Kilonya? Ya karena apa itu? Pakannya itu mahal. Penjualannya gimana? Ya lah, sepi, Pak. Sepi? Iya. Untuk 20 kilo. Kalau sekarang? Sekarang menurun. Ya kemarin ya 25 kilo, 30 kilo, sekarang 15 kilo. Makanya ya cepat turun segera. Para pedagang hanya berharap kepada pemerintah setempat untuk bisa mengendalikan harga-harga agar omset penjualan mereka tidak terus menurun. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, ribuan warga di Tuban ramaikan pendaftaran PPS Pilkada 2024. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Apa isinya? Lho. Bapak ki wis bolak-balik ngendari awakmu to. Aja cedak-cedak karo bocah cok iki. Dek iki ora padha karo awake dhewe, Nduk. Tapi Bapak, Opi wis kadung cinta kali Mas Arga. Cinta kok karo bocah sing gak jelas prejengane koyo ngene iki. Mas yo prejengane gak jelas kok ngene iki, tapi cah iki gemati lho Bapak kalih kula. Tanganem. Aja demak-demek nayang ku anakku. Repot nek musuh wong ora tau nom. Kenapa kowe gak iki? Tak kon milih jago calon jagoanku kowe gak gelem. Ona anu. Bapak, jenenge pilihan niku kan hak pribadi, mboten saged dipaksa. Leres niku, Pak. Apane sing leres? Bapak, iki kan wis meh Pilkada Bojonegoro. Sapa ngerti pilihane Bapak kalih Mas Arga mungkin padha. Oh iya ya, Nduk. Iki wis meh Pilkada Bojonegoro. Njur sok kapan kuwi? Tanggal 17 November 2024, Bapak. Iki lho daftarane. Iki lho. Ojo lali tanggal 17 November 2024 teko ning TPS coblos pilihan 6 karena pilihan 6 menentukan masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Sik. Aku tahu krungu iki. Iki lah omonganku to. Ojo lali budal nyoblos ya, Cah. Ayo memilih Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Ribuan warga di Kabupaten Tuban ikut meramaikan pendaftaran panitia pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Selain melakukan pendaftaran secara online, peserta juga harus menyerahkan bukti fisik kepada Komisi Pemilihan Umum setempat. Menjelang penutupan pendaftaran panitia pemungutan suara atau PPS, kantor Komisi Pemilihan Umum yang ada di Jalan Pramuka, Kabupaten Tuban diserbu pelamar. Mereka datang untuk menyerahkan berkas fisik persyaratan pendaftaran PPS untuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak tahun 2024. Berdasarkan data dari KPU Tuban, sebanyak 2.115 peserta sudah membuat akun dan login di Siakba KPU. Sedangkan hingga Selasa siang, sebanyak 1.563 peserta diantaranya sudah menyerahkan berkas secara fisik di KPU Tuban.
Pendaftaran PPS untuk Pilkada serentak 2024 ini dibuka KPU Tuban sejak 2 Mei 2024 hingga 8 Mei 2024. Jika nanti ada kekurangan jumlah pendaftar, maka pihak KPU akan melakukan perpanjangan selama 3 hari. Sementara itu, sesuai kebutuhan, KPU Kabupaten Tuban harus merekrut sebanyak 984 orang PPS. Nantinya, setiap desa atau kelurahan akan ditempatkan sebanyak 3 orang PPS. Dan beberapa masih ngupload ya, tapi kita ngitungnya adalah yang sudah buka akun Sianba itu sebanyak 2.115 orang. Jadi berkas yang sudah diberikan diantar kepada kita sudah sekitar 1.500-an. Kita karena masih 1 hari gitu ya, besok kita tunggu tanggal 8 sampai pukul 23.59. Kita masih optimis akan terpenuhi kebutuhan 2 kali pendaftar yang dibutuhkan oleh KPU Kabupaten Tuban. Jika nanti belum terpenuhi, apa Mbak yang akan dilakukan KPU? Kami akan melakukan perpanjangan untuk memenuhi kebutuhan yang masih kurang. Misalkan ada desa yang kurang pendaftarnya dari 6 itu, maka kita akan memperpanjang 3 hari. Jadi tanggal 9, 10, 11 kita akan memperpanjang pendaftaran itu bagi yang belum terpenuhi kebutuhannya. Setelah tahapan pendaftaran PPS ditutup, nantinya KPU Tuban akan melakukan penelitian berkas administrasi peserta. Setelah itu, KPU setempat baru akan mengumumkan hasil penelitian administrasi pada 13 Mei hingga 14 Mei 2024. Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, sebanyak 378 calon haji asal Kabupaten Ngawi dipastikan siap berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Sejumlah perlengkapan mulai paspor, vaksin, dan pemeriksaan kesehatan bagi jamaah telah dilakukan oleh Kementerian Agama setempat. Kementerian Agama Kabupaten Ngawi memastikan sebanyak 378 jamaah calon haji siap berangkat ke Tanah Suci. Ratusan jamaah tersebut masuk dalam kloter 24 dan 25 yang akan dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2024 mendatang. Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, Masun Azali Amrullah menjelaskan, selain 378 calon jamaah haji dipastikan berangkat, Kabupaten Ngawi juga akan ada 19 jamaah cadangan yang akan diikutkan pada kloter selanjutnya. Menurutnya, seluruh jamaah dipastikan telah melakukan pelunasan BPIH serta bimbingan haji, yakni manasik, dan pemeriksaan kesehatan, baik vaksin meningitis, polio, dan influenza. Masun Azali Amrullah menambahkan, tahapan saat ini, seluruh calon jamaah haji juga telah menerima koper dan 2 buah tas. Selanjutnya, akan dikumpulkan mulai tanggal 14 hingga 15 Mei. Sedangkan untuk rombongan jamaah calon haji direncanakan berangkat dari Pendopo Wediagraha pada tanggal 16 Mei mendatang. Kabupaten Ngawi yang sudah positif berangkat itu ada 378 jamaah itu tercover dalam 2 kelompok terbang. Yang pertama adalah kloter 24, jumlahnya itu 9 jamaah, kemudian kloter 25 jumlahnya 366 jamaah ditambah 5 petugas. Jadi satu kloter itu adalah 371 jamaah. Kita menggunakan pesawat yang kecil. Kemudian yang kedua, jamaah saat ini sudah mengambil koper dan di rumah dikemas-kemas. Insya Allah nanti tanggal 14-15 koper harus sudah dikumpulkan di Kemenak untuk kita angkut bersama-sama jamaah. Kemudian jamaah berangkat dari Pendopo Kabupaten ya sekitar jam setengah tiga tanggal 15, karena jamaah harus masuk di asrama haji pada tanggal 16 itu jam 18.30. Pada ibadah haji tahun ini, jamaah haji lansia bisa membawa pendamping, termasuk mahram. Namun dengan syarat sudah mendaftar minimal 5 tahun dan melunasi semua persyaratan. Ito Wahyu, JTV Ngawi.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.